Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Pangestu. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dampak dari urbanisasi serta tantangan masalahnya terhadap pertumbuhan perkotaan. Urbanisasi merupakan suatu hal yang sangat umum ditemui bahkan di setiap negara. Urbanisasi juga biasanya terjadi karena tidak adanya pemerataan pembangunan yang membuat perpindahan penduduk dalam jumlah yang lumayan banyak. Dampak positif dan negatif urbanisasi: dengan meningkatnya urbanisasi akan menimbulkan dampak-dampak yang ada terhadap lingkungan kota, baik dari masyarakat, keadaan maupun segi tata kota. Dampak positif dari urbanisasi yaitu pandangan yang positif terhadap urbanisasi, melihat urbanisasi sebagai usaha pembangunan yang menyeluruh, tidak terbatas dalam pagar administrasi kota. Di sisi lain, kota sebagai agen perubahan, karena di kota banyak berbagai macam dengan mempunyai masing-masing kelebihan seperti adanya keahlian, daya kreasi maupun fasilitas yang lengkap. Tanggapan lain adalah bahwa kita tidak mungkin membayangkan bagaimana pertumbuhan dan keadaan kota sekarang ini dan juga pusat-pusat industri di dunia lainnya bisa tercapai apabila tidak ada urbanisasi kelompok. Selain itu, proses urbanisasi hanya suatu fenomena temporer yang tidak menghambat pembangunan, dan urbanisasi merupakan strategi untuk memajukan sebuah pembangunan ekonomi yang ada. Dampak negatif dari urbanisasi yaitu di Indonesia sendiri permasalahan urbanisasi sudah ada sejak lama. Hal ini karena adanya dua hal, yaitu pertama, adanya kebijakan ekonomi makro pada tahun 1967 sampai 1980 di mana sebuah kota sebagai pusat perekonomian. Kedua, kombinasi antara kebijakan subsidi impor dan investasi asing di sektor pabrikan manufacturing yang justru memicu patriotisasi. Dampak urbanisasi juga bisa diadakan secara umum, yaitu selain dampak itu, urbanisasi antara lain keterbatasan hunian di daerah perkotaan. Secara umum di daerah perkotaan kebanyakan gedung-gedung besar, sehingga untuk menerima masyarakat yang urbanisasi sangat minim tempatnya. Adanya keterbatasan ini menjadikan banyak para perantau tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni. Dengan adanya keterbatasan hunian yang juga menjadikan harga properti mengalami kenaikan dan kejadikan hanya segelintir orang saja yang hampir untuk membeli rumah, termasuk orang yang mampu. Kota menjadi terlalu padat. Tanpa adanya urbanisasi, kota-kota besar sebenarnya sudah cukup. Jika urbanisasi terjadi, maka di situasi kota akan menjadi terlalu padat. Meningkatnya angka pengangguran. Pengangguran di kota bisa menjadi peningkatan drastis apabila masyarakat desa yang melakukan urbanisasi tidak mempunyai keahlian dan pengalaman kerja sebelumnya. Dengan biaya hidup yang tinggi, maka banyak masyarakat desa sulit untuk meningkatkan tarif hidupnya. Munculnya daerah kumuh. Properti yang ada di kota tidak sebanyak di pedesaan, maka akan menjadi daerah yang kumuh bermunculan serta membuat kota menjadi tidak nyaman untuk ditinggali. Tidak hanya itu saja, akan bermunculan berbagai rumah semi permanen pada daerah permanen
daerah bantaran sungai yang tidak mempunyai izin pembangunan sama sekali. Terjadinya kemacetan. Untuk hidup di kota, maka siap menghadapi kemacetan setiap harinya. Jika urbanisasi terjadi, maka otomatis kemacetan pada suatu kota bisa meningkat secara drastis. Kemacetan akan terus mengalami peningkatan karena minimnya volume jalan yang tersedia, serta akan membutuhkan waktu yang lama ketika berpergian dari suatu tempat ke tempat lainnya. Berkurangnya penduduk usia produktif di desa. Karena kondisi kota yang nampak menarik, banyak masyarakat pedesaan untuk pindah ke kota, khususnya mereka yang masih mempunyai usia produktif. Apabila banyak masyarakat desa dengan usia produktif mereka melakukan urbanisasi, maka secara otomatis desa tersebut akan mengalami kekurangan tenaga yang bisa membantu untuk menjalankan pertanian dan perkebunan yang ada. Contoh permasalahan bagi wilayah perkotaan. Persentase pengangguran akan meningkat karena tidak keserapnya penduduk desa oleh lapangan kerja yang ada. Misalnya, banyaknya sumber daya manusia yang rendah sehingga tidak masuk ke kualifikasi lapangan pekerjaan yang sedang dibutuhkan. Tingkat kepadatan dan jumlah penduduk di kota yang semakin meningkat dengan cepat, tingkat kriminalitas yang tinggi, terjadinya permukiman kumuh. Contohnya, di sekitar rel kereta api yang dihuni oleh beberapa penduduk urbanisasi. Mereka kurang mendapatkan kehidupan yang layak di perkotaan. Nah, itulah tentang pengertian urbanisasi hingga cara mencegah urbanisasi yang sebaiknya untuk menekan tingginya arus urbanisasi. Diperlukan langkah dan upaya secara terpadu antara pihak pemerintah bersama-sama dengan masyarakat agar masyarakat merasakan manfaat yang sama. Maka pembangunan juga harus dilakukan secara desentralisasi. Semoga semua pembahasan di atas bermanfaat untuk masyarakat dan perkotaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika kata-kata saya sering kebelas-belasan. Saya izin untuk menutup. Assalamualaikum.